Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada tutorial kimia bersama urip.info. Video ini akan menyajikan penjelasan bagaimana menuliskan konfigurasi elektron suatu atom. Pada video sebelumnya telah dibahas tentang bagaimana cara menghitung jumlah elektron suatu atom dan ion. Nah, untuk bisa menuliskan konfigurasi yang benar, kita harus menguasai betul bagaimana cara menghitung elektron seperti yang dibahas pada video sebelumnya. Video ini hanya akan membahas konfigurasi elektron untuk atom. Maksudnya di sini adalah atom netral. Kemudian untuk konfigurasi ion akan dibahas pada video tutorial berikutnya. Ini seperti yang diungkapkan pada video sebelumnya juga, bahwa ada dua hal mendasar dalam bahasan konfigurasi elektron, dan dua hal inilah yang harus dikuasai dengan baik. Ini yang akan kita mulai. Yang kedua ini adalah tentang aturan yang berlaku dalam penentuan konfigurasi elektron. Setidaknya ada tiga. Yang pertama adalah prinsip Aufbau. Ini yang dibahas dalam video ini. Sedangkan aturan Hahn dan larangan Pauli akan dibahas pada video lanjutannya nanti. Jadi fokus video ini adalah bagaimana cara menentukan konfigurasi elektron dari suatu atom yang diketahui nomor atomnya. Tayangan berikut ini adalah suatu visual menggambarkan suatu atom yang terdiri dari berlapis-lapis kulit yang nanti kita sebut sebagai kulit atom, mana yang di tengahnya ini merupakan inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Nah, di dalam penentuan konfigurasi elektron tentu saja hanya elektron yang akan kita bahas. Elektron yang ada di kulit-kulit atom ini yang kita bahas. Jadi teori ini atau visual gambar di sini ini adalah hanya sebagian atau hanya seperempat dari bentuk dua dimensi suatu atom yang disederhanakan menurut teori atom Bohr. Jadi elektron itu akan mengitari inti atom dengan lintasan-lintasan tertentu. Walaupun dalam visual komputasi, elektron tampak bergerak bebas dalam suatu waktu tertentu. Untuk penyederhanaan pembelajaran kimia di SMA, maka divisualkan atau boleh dibayangkan bahwa elektron-elektron itu akan mengelilingi inti dengan lintasan-lintasan seperti yang digambarkan dalam video ini. Nah, elektron-elektron tersebut akan menempati kulit-kulit atom dengan formasi atau konfigurasi tertentu. Nanti kita akan semakin akrab dengan istilah kulit atom. Kulit pertama ini sering disebut sebagai kulit K, sedangkan kulit kedua sering disebut sebagai kulit L, kulit ketiga ini sering disebut sebagai kulit M, dan seterusnya sampai kulit ke-7. Kenapa hanya 7? Karena sampai dengan hari ini, unsur hanya didapati atau baru ditemukan atau baru dapat dibuat sampai pada model atom dengan lintasan yang ke-7. Kulit-kulit atom itu disesuaikan saja ya penyebutannya, ada yang menyebut kulit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Atau kadang-kadang ada yang menyebut kulit K, L, M, N, O, dan Pg. Nah, dalam setiap kulit atom ternyata itu ada yang disebut dengan subkulit. Nah, ini kalau divisualkan hanya divisualkan sampai kulit kelima karena ada keterbatasan ruang. Jadi nanti kita amati di sini. Kulit pertama itu hanya memiliki satu subkulit, tidak ada yang lain. Kulit kedua terdapat dua subkulit. Nanti akan kita sebut sebagai kulit subkulit 2P, subkulit 2S. Kemudian kulit ketiga, bila nanti sampai terisi elektron, maka akan ada subkulit 3S, subkulit 3P, subkulit 3D. Demikian pula untuk yang keempat akan ada subkulit 4S, subkulit 4P, subkulit 4D, dan subkulit 4F. Demikian dan seterusnya sampai di kulit terakhir, yaitu kulit ke-7. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau yang di sebelah kiri, ini adalah gambaran per kulit. Yang ini adalah gambaran yang disederhanakan untuk setiap subkulit pada masing-masing kulit.
Nah, untuk memahami apa sih bedanya antara kulit, subkulit, dan orbital, jadi nanti ada istilah itu ya, ada orbital begitu, maka silakan disimak pada tayangan berikut. Tadi sudah dibuatkan ada tabel, jadi ini kalau kita pasang-pasangkan begitu ya. Kulit pertama untuk orbital S akan menghasilkan subkulit 1S. Jadi yang di dalam kotak merah ini merupakan subkulit. Seperti itu. Nah, kalau kita amati ini ada semacam pola keteraturan yang cantik begitu. Kulit pertama ada satu subkulit, kulit kedua ada dua subkulit, kulit ketiga ada tiga subkulit, kulit keempat ada empat subkulit mulai dari 4S, 4P, 4D, dan 4F. Istilah SPDF atau orbital ini adalah hasil kesepakatan yang kemudian digunakan bersama untuk mempelajari kimia. Susunan yang ada ini sengaja dibuatkan gambar untuk kulit pertama di bawah. Ini akan menunjukkan bahwa kulit-kulit ini mewakili atau sama dengan tingkatan-tingkatan energi. Kulit pertama berarti tingkat energi yang paling rendah dilanjutkan ke tingkat energi yang lebih tinggi. Meskipun nanti di dalam penggambaran yang lebih kompleks itu akan terjadi yang namanya overlap. Overlap jadi ada beberapa subkulit nyelip di subkulit yang di bawahnya atau di atasnya. Gambarannya subtingkat energi, gambaran tingkat energi masing-masing subkulit digambarkan seperti ini. Jadi mulai dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, dan seterusnya modelnya seperti ini zigzag. Ujung yang pertama yang paling rendah adalah yang 1S dan yang paling tinggi adalah 8S. Kebetulan sampai dengan hari ini unsurnya belum dibuat, belum ditemukan oleh para ahli. Ini hanya dibuat seperti ini agar bisa menampilkan visual yang lebih bagus, visual yang cantik sehingga ada keseimbangan gitu. Sebenarnya susunan subkulit-subkulit atau kadang disebut tingkat energi bila disusun berdasarkan prinsip Aufbau, yaitu prinsip pengisian elektron dari subkulit terdalam hingga subkulit terluar, atau dengan kalimat lain adalah pengisian elektron pada energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, seperti gambar yang ada di sisi sebelah kanan ini. Jadi kalau tadi saya bilang akan terjadi overlap, ada tumpang tindih begitu ya. Jadi tanpa ada overlap, mulai dari mana? Kalau ini kan urut nih, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Harusnya kan ini 3D, ternyata di sini disisip ada 4S. Jadi mulai dari sinilah terjadi overlap, dan ini kalau diteruskan akan semakin banyak overlapnya. Ada yang nyisip-nyisip begitu ya. Ini yang kita sebut sebagai prinsip Aufbau. Jadi secara visual seperti itu, dan tentu saja menjadi agak lebih rumit. Namun dalam penulisan konfigurasi elektron, ini akan dibuat lebih sederhana seperti dalam tayangan berikut. Jadi penggambaran atau pengisian elektron pada subkulit itu mengikuti pengisiannya dimulai dari tingkat energi terendah ke yang lebih tinggi, atau mulai dari subkulit paling dalam ke subkulit paling luar. Nah, ini tadi kalau kita susun secara urut dimulai dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Nah, setelah 3P yang normal kan harusnya 3D, ternyata bila dilakukan pengisian 3D itu energinya lebih tinggi dibandingkan 4S. Dan seterusnya seperti yang tampak ini. Di dalam prinsip Aufbau ini, setelah ditata atau diamati, ternyata ada suatu pola yang bagus. Siapapun akan lebih mudah mengingat, tidak perlu melihat tabel kembali tentang urut-urutan subkulitnya. Kalau saya pisahkan, di sini adalah tertulis SS. Kadang-kadang ada yang menyebutnya ini 2S, 2PS, 2DPS, 2FDPS. Saya lebih suka atau menyarankan penulisan urutan orbital dan subkulit dalam suatu atom untuk menentukan konfigurasi elektron seperti yang tampak di sini. Jadi silakan dihafalkan, saya yakin tidak sampai 1 menit ini sudah hafal semuanya, baik yang di atas maupun yang di bawah. Ada pola yang cukup bagus gitu ya. SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS. Nah, ini adalah susunan orbitalnya yang kalau dikombinasi dengan kulit, ini menjadi 1, 2, 2, 3, 3, 4.
345, 456, 4567, 5678. Atau kalau mau dipisah ya seperti yang tertulis ini. 1, 2, 23, 34, 345, 456, 4567, 5678. Nah, sehingga ini kalau kita kombinasikan jadi 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, dan seterusnya, seperti yang tampil di bawah ini. Harapannya lebih mudah dihafalkan. Jadi SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS. 1, 2, 23, 34, 345, 456, 4567, 5678. Sekarang ada yang disebut dengan orbital. Tadi di tayangan sebelumnya ada di tabel tadi. Orbital kalau dikombinasikan dengan penulisan kulit, maka kita dapatkan sebagai lambang atau simbol dari subkulit. Orbital-orbital inilah nanti yang akan menjadi penentu bagaimana konfigurasi elektron itu ada dalam subkulit-subkulit. Jadi orbital itu adalah tempat di mana kebolehjadian paling tinggi ditemukan elektron. Jadi tempat elektron berada itu di dalam suatu orbital. Ini nanti akan kita bahas lebih detail pada pertemuan atau pada video berikutnya tentang aturan Hahn dan larangan Pauli. Ajas Aufbau kita sampai di video ini saja nanti. Nah, di sini dituliskan bahwa setiap orbital itu hanya boleh ditempati elektron maksimal sesuai dengan ketentuan seperti yang ada ini. Jadi untuk orbital S, misalnya di 1S gitu, maka terisi maksimal 2, tidak boleh lebih. Kalau lebih bagaimana? Dia akan menempati subkulit berikutnya. Jadi elektronnya akan menempati subkulit berikutnya. Jadi P maksimal 6 elektron, D maksimal 10 elektron, F maksimal 14 elektron. Nah, kalau dituliskan elektron-elektron dalam orbital ini seperti yang tampak pada kotak yang berwarna merah ini, yaitu S2, berarti maksimal S terisi 2. Kalau maksimal berarti boleh dong kurang, tentu saja. Jadi S boleh 1. Tetapi kalau elektron masih banyak, tentu S harus terisi penuh dulu baru mengisi ke subkulit berikutnya. Jadi kalau dituliskan seperti pangkat nih ya, jadi kayak S pangkat 2, tapi bacanya jangan dibaca S pangkat 2. Bacanya cukup S2, P6, D10, F14. Atau nanti kalau kurang dari standar maksimalnya, berarti ada itu S1, P3, P2, P1 itu boleh. Pengisiannya modelnya seperti ini dan penulisannya seperti ini. Oke, kita lanjutkan untuk contoh penulisan konfigurasi elektron. Atom-atomnya sudah disediakan, kita akan mencoba belajar bagaimana menuliskan konfigurasi elektron suatu atom. Kalau dibilang suatu atom berarti metal ya, tidak ada ionnya. Tadi sudah ada dibuat ketentuan bahwa orbital S maksimal terisi 2. P maksimal 6, D maksimal 10, dan F maksimal 14. Bagaimana menerapkan kata-kata maksimal ini? Nah, ini nanti sebagai prinsip sudah disediakan di layar ini, sehingga kita tidak akan mengalami kesulitan. Kalau tidak hafal, masih boleh melihat di layar ini. Oke, sekarang kalau kita lihat ada atom karbon dengan nomor atom 6. Ini menandakan bahwa di dalam atom karbon itu memiliki 6 elektron. Jelas ya, karena nomor atomnya 6. Kemudian untuk Mg, kita tahu Mg nomor atomnya 12. Kita bisa melihat di sini. Ini 12, berarti dia memiliki 12 elektron. Nah, memiliki 12 elektron. Kemudian CO itu kobalt ya, suatu logam, memiliki nomor atom 27. Kobalt itu memiliki 27 elektron. Sedangkan Xe itu xenon, nomor atomnya 54, otomatis jumlah elektronnya juga 54. Dari elektron-elektron yang ada ini, kita kemudian membuat konfigurasinya dengan ketentuan atau mengikuti aturan Aufbau atau prinsip Aufbau. Kita simak nih, yang akan kita sebar, ini adalah ada 6 elektron untuk C.
Kita mulai dari subkulit paling dalam, yaitu 1s. Karena dia punya 6, maka S akan terisi sebanyak 2 elektron secara penuh. Dan penulisannya seperti itu, jadi dibuat angka 2-nya agak naik gitu ya, seperti pangkat. Kita tahu, jadi kalau tadi ada 6, jadi ada 6 elektron, kemudian sudah dipakai 2, sisanya 4. Nah, 4 ini akan menempati subkulit berikutnya. Subkulit berikutnya adalah 2S. Maka di sini kita tuliskan, karena S tadi maksimal isi 2, maka kita tuliskan 2S, 2. Nah, sekarang ini dikurangi berapa lagi nih? Kita kurangi 2. Tentu sisanya adalah, nih kalau kita tuliskan begini deh ya. Ini dari 6 dikurangi 2 untuk S pertama, ini S kedua, 2S ya, berarti sisa 2. Nah, 2 ini belum punya tempat. Ini kan sudah kita pakai 2 dan 2, berarti sudah 4 elektron yang dipakai. Nah, karena masih ada sisa, maka dia akan mengisi subkulit 2P. Yang kita pakai kan 1S, 2S. Nah, yang terakhir ini adalah 2P. Nah, perlu kita tahu bahwa P tadi maksimal terisi 6. Tapi stok yang dia punya sisa 2. Maka tentu saja boleh dong, tidak harus 6. Karena stoknya sisa 2, maka kita tuliskan seperti itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai konfigurasi elektron dari karbon yang memiliki nomor atom 6 atau memiliki 6 elektron. Jadi kita harus selalu menghitung sampai di subkulit sekian sisa berapa. Kemudian itu akan masuk ke subkulit berikutnya bersisa apa tidak. Begitu ya. Sekarang yang ini, magnesium. Untuk magnesium nomor atomnya 12, maka elektronnya sebanyak 12. Tentu saja kita mulai selalu dari 1S yang terisi maksimal 2 karena S maksimal 2. Dilanjutkan lagi, ini 2S ya. Ini 2S, kita tuliskan 2S, maksimal juga 2. Dilanjutkan lagi 2P. 2P, ingat ya, 2P. Maksimal P tadi 6. Nah, sekarang sudah berapa ini? Ada 12, sudah kepake 10, tentu saja sisa 2. Ya kan? Oke, berarti di sini kita tuliskan. Kita sampai di 2P sudah maksimal 6, kemudian sisa 2 masuk ke 3S. 2. Kita tuliskan 3S 2. Nah, seperti ini konfigurasi elektron untuk Mg. Berikutnya lagi untuk CO. Nah, sekarang untuk CO ada 27 elektron. Sampai mana nanti? Nanti kalau sudah terbiasa, ini kita bisa tuliskan ini angkanya. Di S ini ada 2, ini 2, ini 6, ini 2, ini 6, ini 2, dan seterusnya. Nanti kita akan paham pelan-pelan. Oh, berarti kalau sampai di subkulit misalnya 5S itu sudah sekian, sampai 6S sekian, 7S sekian. Jadi kita sudah bisa mengira-ngira. Oke, kita tuliskan. 27, ada 27 elektron akan kita sebar ke dalam subkulit-subkulit sesuai dengan aturan atau sesuai dengan prinsip Aufbau. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Lanjut lagi, setelah itu adalah 3P. 3P6. Sudah berapa sampai di sini? Ini 10 ya, sampai di sini sudah 10. Ditambah ini 18, berarti masih ada sisa 9. Masih bisa kita lanjutkan ke 4S. 4S2. Sudah berapa? Sudah 20, sisa 7. Setelah 4S ini siapa? Setelah 4S adalah 3D. Ingat, D maksimal 10, jadi sisa 7. Boleh nggak di sini kita isikan 7? Boleh saja, kenapa? Karena D maksimal 10. Jadi kita tuliskan di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah konfigurasi elektron untuk logam kobalt yang memiliki 27 elektron. Nah, bagaimana dengan yang ini? Tentu saja akan sama dengan di atasnya, tetapi jauh lebih banyak. Jadi kalau kita tuliskan untuk kobalt, sama persis di atas. Nanti kalau belum bisa, kita pelan-pelan untuk memahaminya. Ya. 2S2, 2P6, sama persis tuh yang di atasnya tuh. 3S2, 3P6, 4S2, 3D, berapa nih? Karena dia punya banyak tuh, 57. Sampai di sini tadi sudah 20 ya, ingat sampai di 4S2 sudah 20. Nah, dia punya stok 54. Berarti ini boleh dong diisi penuh. Seperti itu. Tadi setelah 3D, ini 4P ya. Ini kan tadi 3D nih.
3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S. Oke, kita lanjutkan dulu. Berarti sekarang kita tuliskan sampai di sini sudah 36. Betul ya? Ini tadi kalau kita lihat ini 10, yang ini 10, ditambah 10 ini, maksudnya yang dihitung itu yang atas-atasnya ini loh. Sudah 30 ditambah ini 6, 36. Sementara dia punya 54. Sekarang kita lanjutkan. Nih, 5P sudah ya. Sekarang 5 S2, karena S maksimal 2. Kita lanjutkan lagi 4D. Ingat, D tadi maksimal 10. Setelah itu, kita hitung. Ya, kalau mau sering-sering menghitung, bagus. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Hitung saja. Sampai di sini tadi sudah 30 ya. 30 ditambah, ini 38, berarti 48. 54 kalau kita hitung ya. 54 dikurangi berapa? 48, sisa 6. Ya kan? Nah, 6 ini berarti setelah 4D akan diisikan pada subkulit 5P, dan 5P tadi karena P maksimal terisi 6, berarti full ini penuh di sini. Nah, selesai habis. Ini kalau kita hitung semuanya untuk meyakinkan, ini sampai di sini tadi adalah 30, ya kan? 30 ditambah ini 38, 48 ditambah 6, 54. Pas, itu adalah konfigurasi elektronnya xenon. Seperti itu. Nanti untuk unsur-unsur yang lain, yang sudah diketahui nomor atomnya, kita bisa menuliskan konfigurasi elektron. Untuk pengecualian atau perkecualian di dalam konfigurasi elektron, sementara ini kita pending, nggak usah dibahas dulu. Intinya prinsipnya seperti ini dulu saja. Biar kita tidak banyak mengalami kebingungan, kok begini begitu. Prinsipnya yang paling umum adalah seperti ini yang kita gunakan. Jadi ingat bahwa pada prinsip Aufbau, pengisian elektron dalam suatu subkulit itu disusun atau dimulai dari tingkat energi paling rendah ke tingkat energi yang paling tinggi, atau dari kulit paling dalam ke kulit paling luar. Dengan ketentuan orbital-orbitalnya, orbital S maksimal terisi 2, orbital P maksimal 6, orbital D maksimal 10, dan orbital F maksimal 14. Untuk contoh yang kita buat ini belum sampai di F. Kalau nomor atomnya tinggi, misalnya sampai 100, tentu saja akan memasuki orbital F. Oke, sampai di sini kita akan ketemu pada bahasan berikutnya, yaitu penentuan konfigurasi elektron pada suatu ion. Ion itu adalah atom yang bermuatan positif dan atom yang bermuatan negatif. Tetap jaga kesehatan pribadi dan lingkungan. Mudah-mudahan kita akan bisa ketemu pada tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.